Shalom, para wanita yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Sehat dan bahagia hari ini? Puji Tuhan. Masak apa hari ini? Enak masakannya? Tapi saya belum yakin masakan ibu-ibu itu enak sebelum saya mencicipinya. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya mengunjungi Ibu sekalian dalam edisi Suara Gembala dalam rangka ibadah Komisi Wanita hari Senin, ya, tanggal 11 Mei 2020. Pada kesempatan yang keberkatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu nilai istri di mata suami. Nilai istri di mata suami. Baik, kita berdoa lebih dulu sebelum firman Tuhan kita renungkan, supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap kita. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri datang kepada Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kami belajar dari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu kali ini. Tuhan kiranya membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami, mengerti, dan selanjutnya memampukan kami melakukan firman Tuhan itu, supaya kami berbahagia dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nilai istri di mata suami. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-10. Ibu-ibu, silahkan membuka Alkitab ataupun Alkitabnya. Dari Amsal pasal 31 ayat 10. Ibu-ibu mengikuti pembacaan saya dengan membaca dalam hati. Demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Haleluya. Kitab Amsal adalah kitab yang mengajarkan banyak sekali nilai-nilai praktis kehidupan, sehingga kita dapat belajar banyak mengenai bagaimana menjalani hidup sebagai orang benar, termasuk para wanita. Kita dapat belajar tentang nilai-nilai praktis sebagai seorang wanita, lebih terkhusus sebagai seorang istri, sehingga ibu-ibu dapat menjalani kehidupan sebagai wanita Kristen, istri Kristen secara benar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 pokok kebenaran yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini, ya. Yang pertama, kita akan melihat kriteria istri yang baik, ya. Kita akan melihat tentang kriteria istri yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi dikatakan istri yang cakap, ya. Istri yang cakap. Frasa ini, ya. Istri yang cakap. Kata cakap, ya, itu digunakan kata hayil, ya. Kata hayil jika dikaitkan dengan orang laki-laki, khususnya di dalam bidang kemiliteran atau dunia militer, itu berbicara tentang kekuatan, ya, tentang kekuatan. Jadi hayil itu berarti mengacu pada
satu gambaran mengenai sifat-sifat baik seorang perempuan, seorang istri, dan itu adalah kekuatan seorang wanita, yaitu cakap, ya, kecakapannya. Jadi bukan menunjuk kepada fisik antik, memang perlu itu wanita tampil cantik, tapi yang harus diperhatikan yang utama adalah tentang cakap. Ini adalah berbicara tentang kekuatan kepribadian, kekuatan manusia batiniahnya, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi kata istri yang cakap ini menunjuk kepada sifat-sifat baik seorang perempuan, ya, atau bisa dikatakan sifat yang mulia, ya, sifat yang baik. Di Amsal pasal 11 ayat yang ke-16, di sana berbicara tentang perempuan yang murah hati. Nah, ini kekuatan atau karakter yang menjadi keunggulan atau sifat yang mulia dari perempuan. Dikatakan di sana perempuan yang murah hati, ya, itu adalah satu kriteria yang positif yang perlu dimiliki oleh seorang istri. Demikian di Amsal 19 ayat yang ke-14, di sana juga merujuk kepada perempuan yang berakal budi, ya, bijak, wanita bijak, ya. Jadi keunggulan wanita dalam kecantikan batiniahnya, ya, inner beauty-nya, ya, itu adalah kebijaksanaannya, berakal budi. Nah, semua istilah ini menurut konteks kitab Amsal berbicara mengenai seorang perempuan yang baik dalam berbagai aspek, ya. Kriteria yang baik dalam berbagai aspek dari seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, istri yang cakap, yang saleh, yang bijaksana, terampil, dan rajin, dan juga giat bekerja demi kebaikan keluarganya, memperhatikan urusan-urusan rumah tangganya dengan cermat, yang menjalankan kewajibannya dalam segala hal berdasarkan kesadaran hati nurani, ya. Jadi tidak selalu karena didorong-dorong, dipaksa-paksa, tapi sebagai kesadaran dari hati nurani wanita yang bijak, wanita yang memiliki kemuliaan atau karakter yang mulia dalam dirinya, ya. Dia menjalankan kewajibannya itu berdasarkan kesadaran, ya. Seorang istri yang hidup di dalam roh, yang dapat menanggung salib tanpa berkeluh kesah, istri seperti itu akan menjadi istri yang mengakui suaminya sebagai kepalanya, ya. Dia belajar tunduk sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan, dan oleh sebab itu dia akan menjadi mahkota bagi suaminya. Nah, kriteria yang seperti ini harus ada pada para wanita Kristen, istri Kristen, karena itulah yang menjadi kekuatan karakter wanita Kristen, istri Kristen yang bernilai, ya. Jadi kriteria istri yang baik, yang bernilai itu memang begitu luar biasa. Nah, saya berharap ibu-ibu tidak melihat hal ini sebagai satu tuntutan yang berat atau sebagai satu kewajiban yang membuat rasa-rasanya itu berat. Tidak, tapi ini adalah satu gambaran yang sempurna yang Tuhan
kehendaki atas kehidupan para wanita Kristen memiliki kriteria yang bijak, yang baik, yang mulia. Karena itulah kekuatan seorang wanita yang beriman, kekuatan wanita yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kriteria istri yang baik, ya, begitu luas. Tapi itulah satu hal yang harus disadari para wanita dan harus dikejar untuk bertumbuh ke sana, ya. Karena itulah nilai yang mulia, yang agung, yang perlu dihidupi oleh para wanita Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi kriteria wanita Kristen atau istri Kristen yang baik, ya, karena disitulah kekuatannya, bagaikan kekuatan di antara laki-laki atau di dunia militer, yaitu cakap, ya. Cakap dalam artian dia memiliki kualifikasi karakter yang sangat-sangat baik secara manusia batiniahnya. Puji Tuhan. Kenapa para istri harus seperti itu menurut kehendak Tuhan? Ya, karena itulah yang akan mempermuliakan Tuhan. Itulah yang akan membawa harum bagi nama Tuhan dan tentu bagi keluarganya, bagi kebahagiaan suami dan keluarga besarnya. Puji Tuhan. Kebenaran yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan pokok kebenaran kedua itu nilai utama istri di hadapan suami, ya. Nilai utama istri di hadapan suami, ya. Saya tidak sedang berbicara bagaimana menjadi perempuan di mata semua laki-laki, menjadi wanita yang bijak, menjadi wanita yang cakap, wanita yang mendapat like dan acungan jempol dari semua laki-laki. Tapi yang terutama, tugas seorang istri itu bagaimana dia bernilai di hadapan suaminya. Ya, saya ulangi. Tugas utama seorang istri bukan dia mendapatkan pujian like dari laki-laki pada umumnya atau siapapun, ya, di lingkungannya. Pertama-tama bukan juga supaya mendapatkan pujian dari mertua atau orang tua atau sanak saudara, ya, ipar, adik, kakak, bukan, ya. Tapi status istri itu menuntut satu tanggung jawab untuk dia memiliki nilai di hadapan suaminya. Ya, saya katakan nilai utama seorang istri adalah di hadapan suaminya, bukan di hadapan siapapun ataupun laki-laki yang lain, ya. Jadi ini yang perlu ibu-ibu ingat, ya, yang harus ibu kejar, usahakan, perjuangkan adalah ibu-ibu itu bernilai di mata suami, ya. Jadi ibu-ibu jangan berpikir bagaimana menyenangkan laki-laki selain suami, ya, meskipun memang itu adalah hal yang tidak bisa kita abaikan di hadapan manusia yang lain, tapi yang utama, yang prioritas, ya, sebagai konteks istri, ya, dalam konteks sebagai istri berarti ibu-ibu harus mengejar nilai di mata suami. Apa yang dapat dinilai dari ibu-ibu oleh suami itu yang terpenting, ya, yang ibu harus pikirkan. Nah, istri yang baik adalah berkat yang besar bagi seorang laki-laki. Tentu yang saya maksudkan atau yang dimaksudkan firman Tuhan bukan semua laki-laki, tapi suami, ya. Berkat bagi suami yang utama.
siapa mendapat istri, ya, firman Tuhan mengatakan istri yang benar-benar, ya, karena istri yang buruk tentu tidak pantas, ya, disebut sebagai istri yang baik, istri yang cakap. Nah, jadi siapa yang mendapatkan istri, ya, dia mendapat pendamping hidup yang dapat menolong, dapat membahagiakan, dapat menggembirakan suami. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini yang harus ibu-ibu pikirkan, bagaimana aku berkenan, bagaimana aku menyenangkan, bagaimana aku membahagiakan suamiku. Karena ibu adalah seorang istri, kecuali ibu tidak berstatus sebagai istri, ya. Tapi kalau berstatus sebagai istri, hal utama yang harus ibu pikirkan, usahakan, perjuangkan dan kerjakan, bagaimana aku punya nilai yang baik, nilai yang positif, nilai yang membawa kebaikan, sukacita, kebahagiaan bagi suami, ya. Nah, jadi istri yang cakap, dia mendapat yaitu tempat yang penting di hadapan suaminya. Dan suami apabila mendapatkan istri yang cakap, dia berarti mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Dia mendapatkan satu mutiara. Nah, oleh itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan nilai utama seorang istri adalah di hadapan suami, ya. Dengan berjuang, berusaha untuk punya nilai di luar itu yang utama. Yang utama adalah di hadapan suami, bukan di lingkungan sosialita, ya. Bukan di lingkungan arisan, bukan di lingkungan PKK, bukan di lingkungan Dharma Wanita, bukan di lingkungan lain. Saya maksudkan bukan berarti itu tidak penting, tapi yang utama, ya, bagaimana ibu-ibu bernilai di hadapan suami, di mata suami. Makanya di bagian firman Tuhan yang lain pun, para wanita yang juga terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak boleh meninggalkan tanggung jawab utamanya, bagaimana tentang keluarganya, tentang suaminya, ya. Saya sangat menyarankan para wanita dalam kegiatan pelayanan jangan sampai mengabaikan urusan keluarga, urusan suami, ya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk suami dan seterusnya itu prioritas, baru kemudian meninggalkan semuanya dalam keadaan beres untuk pergi pelayanan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah, ya. Tuhan. Nah, bagaimana yang kalau istri kerja di luar? Nah, tetap dalam satu tanggung jawab, memastikan urusan keluarga beres. Kalau ada pembantu, pastikan urusan rumah tangga beres, ataupun kalau harus meninggalkan rumah dan bisa didelegasikan urusan masak dan seterusnya kepada asisten, ataupun walaupun tidak bisa belanja, ya, kalau memastikan atau sebelumnya sudah masak lebih dulu, sehingga jangan sampai sisi rumah menjadi tidak terlayani, tidak tersedia apa yang perlu untuk kehidupan keluarga, ya. Jadi ini penting, tetap menjadi istri, nilai utama adalah di hadapan suami dan keluarga. Itu yang harus menjadi prioritas untuk dipersiapkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, dengan berbicara tentang kebenaran istri yang cakap menghasilkan suami yang sukses. Ini yang ketiga.
istri yang cakap menghasilkan suami yang sukses. Ya, ada ungkapan yang mungkin ibu-ibu sudah juga familiar, yaitu di balik pria yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Ya. Di balik pria yang sukses ada wanita yang hebat di belakangnya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, orang yang diberkati dengan istri yang baik, istri yang hebat, istri yang cakap, ya, adalah orang yang akan berbahagia, ya, seolah-olah ia duduk di atas tahta bagaikan raja yang memerintah. Dia memiliki satu kehidupan yang penuh sukacita, kegembiraan, dan kehidupan yang berwibawa di dalam posisi ataupun kedudukan hidupnya. Sebab dia punya istri yang memahkotai dirinya, ya. Jadi kalau dia seorang laki-laki diberkati istri yang cakap, ya, dia bagaikan orang yang duduk di atas tahta, sebab istrinya sudah seperti mahkota bagi dirinya. Istrinya tak mahkota bagi dirinya. Pakai mahkota berarti bagaikan raja. Nah, kalau dia punya istri yang cakep, dia seperti raja rasanya, ya. Jadi orang yang penting, orang yang bahagia, orang yang sukses. Nah, jadi ini bukan pujian atau kehormatan yang istilahnya hanya semu, tapi betul-betul kalau seorang suami memiliki istri yang cakap, ya, suami itu akan merasa dirinya itu seperti orang yang berharga, bernilai, dan orang yang berkedudukan bagaikan raja yang mengenakan mahkota, ya, karena dia mempunyai istri yang menjadi mahkota, yang menjadi hiasan, yang mendukung, ya, kesuksesan dalam dia berkarya, bekerja, mengerjakan segala sesuatu dengan tenang, dengan tanpa kerisauan, kekacauan, tapi dia bekerja dengan baik, ya, karena ada istri yang menyemangati, ada istri yang mendukung, yang memberikan satu doa dan seterusnya. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, jadi istri yang cakap itu betul-betul menjadi berkat bagi suaminya, ya. Dia tunduk kepada suami, dia setia terhadap suami, dan dia mengajarkan teladan yang baik bagi anak-anaknya atau orang-orang yang ada padanya, asisten atau hamba-hamba, ya, di lingkungan keluarga ataupun pekerjaan suaminya. Nah, jadi suami akan merasa bangga dan juga akan merasa mendapatkan support yang luar biasa yang membuat dia akan menjadi pria yang semangat bekerja dan menjadi pria yang berhasil, yang sukses, ya. Tentang soal ukuran sukses itu ya relatif, ya. Jadi jangan bandingkan suksesnya suami itu dengan konglomerat atau pejabat. Ya, sukses dalam artian yang standar-standar yang normal. Dia bekerja dengan tenang, dia memperoleh penghasilan yang baik, yang cukup, ya. Kalau dalam dunia bisnis dia sukses, berhasil dalam pengertian yang wajar, dan dia mendapatkan penghasilan yang dapat menyejahterakan keluarga. Nah, karena suami tidak dikacaukan, dirisaukan pikirannya dengan beban-beban adanya istri yang membuat dia tidak semangat kerja, ya. Jadi memang penting ibu menjadi istri yang cakap, istri yang baik, yang menjadi mahkota bagi suaminya. Nah, jangan sampai sebaliknya, ya. Sebab orang dengan istri yang berkarakter buruk atau suami yang memiliki istri yang berkarakter buruk, dia akan memiliki kehidupan yang akan tidak sukses, ya. Dia akan merasakan kesengsaraan, ya, seolah-olah ia hidup di keranjang sampah, ya. Sebab istrinya tidak lebih baik daripada penyakit yang membusukkan tulangnya, ya. Penyakit yang tak dapat disembuhkan. Dan selain itu,
dia membuat malu suaminya kalau istrinya berperangai buruk dan tidak menjadi istri yang cakap. Istri yang bodoh dan malas, boros, ya, dan jalan penuh hawa nafsu dan bermulut tajam akan menghancurkan nama baik maupun akan merusak yaitu citra suaminya, ya. Jadi kalau dia punya istri yang buruk karakternya, suaminya akan pergi dengan kepala yang tertunduk, ya. Sebab kesalahan-kesalahan istrinya menjadi celah baginya. Jika ia sedang menyendiri, hatinya menjadi muram, ya. Ia senantiasa gelisah. Ini merupakan penderitaan yang banyak menggerogoti para suami kalau dia tidak punya istri yang cakap, yang berkarakter mulia, ya, yang berkarakter bijak. Nah, oleh sebab itu para wanita yang dikasihi Tuhan, ya, kasihilah suamimu dengan tampilkan hidupmu sebagai istri yang baik, istri yang bijak, istri yang cakap, yang memahkotai suami, sehingga suami menjadi suami yang dapat yaitu berjalan tegak tanpa tertunduk malu, karena ibu-ibu menjadi istri yang memberi support yang baik, yang mendatangkan semangat bagi suami untuk bekerja, untuk melakukan bisnis, untuk melakukan yaitu mencari nafkah. Ada dorongan semangat istri yang begitu saleh, yang mengasihi suami dengan karakter yang baik. Nah, oleh sebab itu ibu yang dikasihi Tuhan, 3 pokok kebenaran yang saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ya, kriteria istri yang baik, jadi yang cukup luas, dan jadilah ini menjadi satu kerinduan untuk ibu-ibu kejar, untuk ibu-ibu perjuangkan, ya, tanpa ada rasa lelah atau rasa jemu, karena inilah kehendak Tuhan untuk ibu-ibu boleh menjadi istri yang baik, yang cakap, ya, yang akhirnya mendatangkan berkat dan kesuksesan bagi suami, ya. Yang kedua adalah nilai utama istri adalah di hadapan suami, bukan di hadapan pria-pria lain ataupun juga di lingkungan sosialita ibu-ibu atau lingkungan, ya, yang lainnya. Tapi pertama-tama yang utama adalah bagaimana aku bernilai di hadapan suamiku, menyenangkan suamiku, mensupport suamiku, karena itulah nilai terpenting bagi seorang istri, yaitu ketika dia dinilai oleh suaminya menjadi istri yang berguna, yang menyemangati, yang mendukung daripada suaminya. Dan yang ketiga, istri yang cakap menghasilkan suami yang sukses. Kesuksesan suami karena ada istri yang cakap di belakangnya. Nah, kalau suami sukses, tentu, ya, menjadi doa kita. Kesuksesan itu adalah juga untuk kesuksesan istri dan keluarga, dan untuk anak-anak, untuk masa depan anak-anaknya. Maka dorong para suami, beri semangat para suami, punya semangat jual, punya semacam semangat untuk bekerja, menjadi suami-suami yang dapat meraih cita-cita harapan daripada keluarganya untuk menjadi keluarga sejahtera dan berhasil. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya mau katakan satu pokok pemikiran, ya. Pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, ya, sukacita, keberhasilan. Sedang sebaliknya, kalau pasangan yang tidak baik itu akan menyebabkan banyak kesusahan, kesedihan, dan penderitaan. Nah, pertanyaannya tentu ibu-ibu kan tidak ingin, ya, keluarganya tidak bahagia, ya, suaminya tidak bahagia, suaminya tidak berhasil. Saya percaya ibu-ibu merindukan suaminya sukses, berhasil,
keluarganya bersukacita, sejahtera dan bahagia. Olehnya itu, lakukan tugas yang Tuhan percayakan pada ibu-ibu sebagai seorang istri. Jadilah istri yang cakap, ya, jadilah istri yang bernilai di mata suami. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah para istri dengan pengurapanmu, dengan kesanggupanmu untuk menjadi istri yang cakap, istri yang bernilai di hadapan suami, sehingga dengan demikian suami-suami karena didukung oleh istri yang cakap, yang bijak, akhirnya menjadi suami-suami yang sukses, suami yang berhasil, sebuah suami yang membawa berkat untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan seisi rumah tangganya. Berkati Tuhan para keluarga Kristen melalui istri-istri yang cakap, sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang berbahagia, yang bersukacita, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga para wanita gerejamu, supaya karena doa para wanita, mereka semua boleh menikmati kegenapan janji yang daripada Tuhan. Terima kasih. Berkati ibu-ibu dengan kekuatan kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga keberadaannya sebagai seorang istri, seorang ibu di hadapan anak-anak boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Haleluya.